Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'ami imani wal islam sadatan taqara bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku di mana saja berada, kita tidak lama lagi akan kedatangan tahun baru Islam, yaitu besok tanggal 22, tepatnya hari Jumat. Yaitu kita akan berganti dari tahun 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah, tahun baru Muharram ya. Tahun baru Hijriah, bulannya bulan Muharram, bertepatan pula dengan yaitu Asyura. Kalau orang Jawa itu biasa nyebut dengan malam Suro, malam tanggal 1 Suro, malam 1 Muharram kalau orang Islam. Itu sudah sangat familiar di kalangan orang-orang Jawa, itu 1 Suro, dan itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi hukum adat. Kalau malam 1 Suro itu biasanya pada lek-lekan ya, pada sebelumnya bacaan dengan membaca ya tahlil, membaca doa, terus dimakan bersama. Dan juga ada orang-orang Jawa yang malam 1 Suro, malam 1 Muharram itu terus kungkum ke sendang, ke sungai-sungai atau tempat-tempat pemandian, istilahnya itu mandi bersih diri begitu. Seperti itu menurut keyakinan mereka. Terus juga ada yang meyakini tanggal 1 Suro itu tanggal yang wingit ya, malam yang wingit, malam yang menakutkan itu, karena bulan Suro itu bulan yang menakutkan. Misalnya seperti dulu waktu saya masih kecil itu ya dibilangi sama mbah saya kalau Suro-Suro itu tidak boleh keluar malam, setelah maghrib tidak boleh keluar. Jari ini Nyai Roro Kidul keliling golek bocah sing metu bengi, seperti itu. Dan akhirnya ya orang-orang dulu seperti saya yang masih kecil, masih usia SD, ya takut saja. Dan itu sangat diyakini sama anak-anak kecil pada waktu itu dan mbah-mbah pada masa itu. Padahal ceritanya lagi ya, itu memang orang-orang kita, orang-orang Jawa, orang-orang rakyat jelata, orang-orang kecil itu pada takut kalau punya hajat, punya kerja, digawe misalnya ya, menikahkan putranya, terus ya nyunatke putranya juga, mengkitankan putranya juga nggak berani, karena takut akan terjadi apa-apa atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, dalam Islam sendiri seperti itu tidak ada semua hari itu baik. Ya, semua hari itu baik tergantung niat kita dan pelaksanaan kita. Kalau hari itu kita niat baik dan kita melakukannya, mengerjakannya sesuatu juga dengan baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah, diridhoi Allah, tidak merugikan siapa saja, ya akan menjadi baik, tergantung ina amalu biniati. Sebelumnya kalau punya kerja di bulan
Asyura ya, bulan Muharram itu kalau malah tidak banyak yang punya kerja di bulan Syura itu, bulan Muharram itu, sebenarnya kan malah banyak yang nyumbang ya, sumbangannya malah ya lebih banyak itu seperti itu. Nah, tahun baru Islam itu kan diawali dari pindahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah ya, untuk ya berubah kekuatan dakwahnya, menyusun kekuatan, dan di sana akhirnya juga benar-benar berhasil, yaitu menyusun kekuatan, jamaahnya jadi banyak, pengikutnya jadi banyak, dan Islam jadi maju sampai Nabi sendiri menjadi khalifah, menjadi kepala negara yang pertama di Madinah itu. Ya, pindah hijrahnya itu ya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktu itu kan karena ya belum punya penanggalan, Islam itu belum punya penanggalan, belum punya tahun Islam. Hanya pada masa-masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad meninggal ya, kalau tidak salah pada masa-masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu diawali yaitu penanggalan Islam, tahun Islam yaitu tahun Hijriah, diambil dari pindahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sampai sekarang ini, yaitu sudah 1446 yang mau ke 1447 yang tepatnya besok hari Jumat dan Maghrib. Nah, dalam Islam sendiri itu bulan Asyura itu sebenarnya bulan mulia. Ya, terutama pas tanggal 10 Muharram itu banyak terjadi, diterima tobatnya Nabi Adam, diangkat derajatnya Nabi Idris, ya, mendaratnya kapal Nabi Nuh, dilahirkan dan dilantiknya Nabi Ibrahim sebagai khalifah, ya, sebagai khalilullah, orang kekasih Allah, Nabi kekasih Allah, dan selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud. 5 ya, diterimanya tobat Nabi Daud, dan selanjutnya diangkat Nabi Isa ke langit, diselamatkannya Nabi Isa ke langit dari kejaran-kejaran orang yang mau membunuhnya. Diselamatkannya Nabi Musa ya dan kaumnya dari kejaran serangan ya Nabi Fir'aun dan tentaranya, serta ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Selanjutnya ya disembuhkannya penyakit Nabi Ayub yang sakit sudah lama sekali, 7 tahun, sampai beliau diasingkan. Ya, hasilnya sendiri juga ada yang sudah sampai tidak mau, yaitu berkumpul lagi kepada Nabi Ayub tadi. Akhirnya Nabi Ayub ya selamat, sehat, segar bugar, kembali muda lagi. Terus dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan hiu. Terus dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman. Juga konon orang yang kejam di tanah Jawa ini, Amangkurat, itu juga tumbang hancur di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram, bulan Syura itu memang bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dilipat gandakan pahalanya jika kita mengerjakan kebaikan, dan menangnya kebaikan mengalahkan kebatilan, tumbangnya kejelekan, kebatilan oleh barang yang hak, oleh barang yang baik. Nah, di dalam bulan Muharram itu sebaiknya kita sebagai umat Islam ya melaksanakan ya doa-doa, sholat malam, doa-doa. Insya Allah pada bulan Muharram yang bulan mulia itu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Quran ya, membaca Al-Quran, membaca surat Qul Huwallah, terus Qul A'udzu Birabbil Falaq dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau saudara kita ada yang membaca
ayat kursi sampai berapa kali, kul huwallah berapa kali. Kalau kita ya sekuat kita, tidak harus kursi ya boleh, surat yang lain juga boleh. Terus kita silaturahmi ke saudara-saudara, ke teman-teman kita, ya. Terus kita bersedekah kalau kita mampu pada tetangga kita, kepada fakir miskin, terus kepada anak yatim. Utamanya anak yatim itu memberi makan, memberi sedekah apa saja lah gitu. Terus juga kalau ada saudara kita yang memakai celak, ya, itu juga ada yang memakai celak. Katanya diyakini untuk menolak penyakit mata. Tapi itu ya ada yang memakai, ada yang tidak. Itu monggo-monggo saja. Yang memakai ya tidak kita salahkan, yang tidak ya tidak kita salahkan. Ya, itu ya. Terus puasa itu biasanya kita disunahkan puasa tanggal 9 dan 10 ya. 9 dan 10 atau 10 dan 11 biar tidak menyerupai ya, madani podo dengan orang-orang Yahudi ya, karena orang Yahudi pada tanggal 10 itu juga puasa. Ya, itulah saudara-saudara semuanya. Jadi tidak perlu kita khawatir, kita risau, kita takut kalau akan punya hajat di bulan Suro, mungkin menikahkan anaknya, mungkin mengkhitankan anaknya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.